Dulu orang Indonesia nggak kenal kata santai. Dong terus orangnya. Ya ada beberapa mungkin yang kurang mantep kayak mouse jadi tetikus itu agak Iya, susah. pasti. Tetikus Nggak, bukan saya yang bikin itu. Selamat datang di Malaka Podcast. Kali ini hostnya saya Dea Nugrah dan saya Ferry Irwandi, dan temannya kita Dea. dan kita hari ini akan ngobrol sama seorang, kalau menurutnya sendiri dia adalah seorang Wikipediawan, pencinta bahasa Indonesia, tapi menurut netizen beliau adalah seorang polisi bahasa. Yang mana nanti kita akan koreksi ya, itu asumsi yang keliru. Oke, langsung aja. Without further ado, ini Ivan Ladi. Akhirnya ketemu Halo lagi. Mas Dea, ada Ferry. Udah Ivan ini adalah idola Twitternya generasi milenial. Betul, 2010. Tapi generasi Z kayaknya karena udah melipir ya. Iya. Tanya kenal Ivan Ladi nggak? Mungkin Gen Z itu kenalnya justru ini ya, legasinya gitu yang sekian lama udah Sama dibuat. ini kalau saya lihat itu waktu mereka mau ikutan ujian perguruan tinggi. Oh, baru udah ketemunya dicari. Ya, saya nyari tuh. Nah, ini buat pertanyaan pertama nih. Orang kan mungkin semua yang kayak Ferry bilang tadi taunya udah Ivan tuh seorang pencinta bahasa Indonesia. Fokusnya di situ. Tapi mungkin banyak yang belum tahu sebelum masuk ke ranah itu tuh apa sih yang dikerjakan oleh udah Ivan? Itu kebetulan kan sekarang saya tuh setiap hari nulis ya. Sudah 630 hari. Oh, Mau nyaingin itu Pak Dahlan Iskan. Enggak, cuman gara-gara dulu waktu Desember 2022 itu kan ChatGPT keluar. November ya, keluarnya November. Desember 2022 itu setelah ngoprek-ngoprek ChatGPT, saya cemas takut terlena. Karena gampang banget nulis pakai ChatGPT sekarang kan. Jadi saya memaksa diri untuk nulis setiap hari dengan gaya bercerita. Itu satu gaya yang menurut saya tidak bisa ditiru oleh ChatGPT. Nah, belum. ya belum lah, paling nggak belum ya. Nah saya kebetulan udah nulis tuh. Jadi ternyata setelah saya lihat-lihat ada 2 fase sebelum saya menjadi guru bahasa Indonesia. Yang pertama 10 tahun jadi pemrogram komputer. Oh, Basicnya basicnya IT. 96 sampai 2006. Karena kuliah di situ atau gimana? Enggak sih, kuliah teknik kimia S1. Kuliah teknik kimia S1, begitu mau lulus itu saya diajak oleh seorang dosen di teknik elektro. Pak Mas, ini lu bantuin bikin program waktu itu. Waktu itu kan internet tuh sedang mulai muncul dan aplikasi berbasis internet waktu itu sedang mulai marak. Nah, saya waktu itu bikin aplikasi web tahun 96. 96 sampai 2006 jadi pemrogram komputer, terus setelah itu saya jadi konsultan manajemen. Manajemen. Ya. Beda lagi ya. Oke. Menarik. Ada ceritanya. Jadi 2006 itu saya perusahaan saya itu bikin aplikasi manajemen risiko. I see. Jadi gara-gara itu kan mau nggak mau belajar ilmu manajemen ya. Terus orang-orang lihat, ini kayaknya si Ivan nih daripada disuruh bikin program terus gajinya lama-lama naik, makin meningkat ya kan, makin lama makin naik kan gaji kan. Dia nggak produktif, mendingan dia dipekerjakan sebagai konsultan aja. Itulah 2006 itu saya belajar jadi konsultan sampai 2019. 2019 saya merasa bentar lagi udah mau 50 tahun. Saya mesti mencari sebuah pekerjaan yang menyenangkan buat saya. Ternyata yang menyenangkan buat saya adalah ketika saya merasa bahwa orang itu bisa lebih terampil berbahasa setelah berinteraksi dengan saya. Jadi panggilannya tuh di situ. Iya. Tapi Kalau dulu ketertarikan sama bahasanya sejak kapan? udah lama sebenarnya. Kalau itu waktu saya beralih profesi tadi kan 2006 waktu tahun 2006 itu kan gabut ya. Jadi 2006 itu di perusahaan yang udah mau bangkrut. Bosnya orang Belgia. Dia mau bangkrut. Jadi sehari-hari itu datang ke kantor cuman gak ngapain-ngapain. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah nyari-nyari internet, buka internet dan ketemulah Wikipedia. Jadi datang pagi, seharian terus 8 jam sampai 10 jam kerjaannya ngisi artikel Wikipedia. Gara-gara gabut. Dan itu Kerjaan pilihan mulia. artikelnya itu random gitu atau? Iya, acak banget. Dari mulai artikel pertama saya itu sampai sekarang masih tercatat tentang pajak penghasilan. Karena lagi bikin aplikasi untuk menghitung pajak penghasilan. Terus berbagai jenis lah. Kebetulan di kantor waktu itu ada Ensiklopedia Nasional Indonesia. Nah di Wikipedia kan waktu itu tidak banyak kan informasi tentang BPUPKI misalnya atau menteri-menteri kabinet Syahrir misalnya. Nah di ensiklopedia itu banyak kan salin aja. Ya
Tentu saja dengan memperhatikan ini ya, hak cipta ya. Maksudnya nggak benar-benar saling mentah-mentah dibahasakan lagi. Nah itu peristiwanya kenapa saya mulai tertarik dengan bahasa. Begitu 2006 nulis Wikipedia, seru juga nih bahasa Indonesia nih. Maksudnya ketika orang itu terampil untuk mengolah kata, saya tuh ngerasa kayak saya bisa mencurahkan semua pikiran saya dengan gampang. Ya. Itu yang terjadi. Masalahnya sebelum 2006 itu, karena bos saya orang Belgia kan 2 tahun, itu saya tersesat. Karena bos saya orang Belgia, saya kayaknya merasa lebih lancar ngomong bahasa Inggris. Karena dia kan walaupun dia bisa bahasa Indonesia, bos saya itu hebat sih sebenarnya. Dia itu bisa bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman. Karena Belgia kan letaknya di tengah-tengah kan. Betul, dan pakai Dia banyak bisa bahasa. dan ketika dia ngomong itu dia bisa benar-benar hanya menggunakan satu bahasa loh. Jadi Inggris, Belanda gitu. Kita cuma bisa 2 bahasa. Begitu ngomong bahasa Indonesia nyampur bahasa Inggris. Benar. Otak kita nggak tertib menurut saya. Nah kembali ke situ lagi. Dia bilang banyak orang Belgia yang kayak gitu. Nah gara-gara 2006 itu mulailah saya tertarik dengan bahasa Indonesia. Akhirnya ketika menulis kan mulai menstrukturkan kan. Mas Dea juga mungkin tahu ya, begitu menulis kan sebenarnya menulis itu membantu kita untuk melancarkan pembuatan kalimat kita kan. Betul, dan bahkan kita berpikir itu kan dalam kerangka bahasa kan. Betul. Itu kan kalau saya sih merasanya orang bilang kan kita berpikir dulu baru nulis kan. Iya. Kalau menurut saya itu dua-duanya bolak-balik. Simultan ya. Iya. Bolak-balik. Kita mulai dengan satu ide gitu misalnya. Gue mau nulis ini. Nulis ya. Terus begitu di tengah-tengah belum tentu tuh semua pikiran kita udah matang semua. Betul. Kan. Kadang-kadang ketemu bener. Setelah ditulis kayaknya mendingan gini. Kadang-kadang yang bagian itu kita mesti pindahin kemana gitu kan. Itu yang terjadi. Nah itu yang terjadi 2006. Kemudian saya jadi konsultan kan. Konsultan itu kan dituntut untuk mampu berbicara kepada publik. Klien. Ya, kepada klien kan. Sewaktu saya menjadi pemrogram komputer, ya saya nerd. Itu belum ketemu padanan Indonesianya, jadi mohon maaf saya belum bisa kasih padanan. Belum ada. Nerd. Ada yang bilang waktu itu kutu buku, cuman bookworm sama nerd kan beda kan ya. Beda. Kutu ilmu, sebenarnya kutu ilmu lebih seru. Dia kan orang yang seneng ngoprek kan. Nerd. Oke lah. Nerd ya kita pakainya ya. Tapi kayaknya aku ngerasa ada sih ini harusnya apa ya. Kadang-kadang diskusinya memang gak penting sih. Nah sebagai seorang nerd, saya males ngomong sama orang. Karena ngomong sama orang itu repot. Salah ngomong orangnya ngambek kan. Mendingan ngomong sama komputer. Salah ngomong, salah ngetik kan yang terjadi dia gak jalan. Saya dipaksa waktu itu atasan saya, dia konsultan yang udah senior namanya Pak Anton. Pak Anton itu maksa saya, Van, lo kalau naik kantor tuh lo harus saya di Wisma Bisnis Indonesia lantai 2. Setiap naik kantor cari orang buat ngobrol. Jangan cewek, dia bilang harus cowok. Kenapa itu? Karena dia tahu saya orangnya genit. Oh gitu. Sering ngajak, maksudnya bukan genit. Maksudnya seneng ngajak ngomong perempuan gitu, gampang. Ngajak cowok dan kamu harus tahu dia ya maksudnya harus mencari aspek yang unik dari orang itu. Yang menarik ya. Belajarlah saya ngobrol di situ kan. Nah itu yang menyebabkan kemudian saya juga mengembangkan keterampilan berbicara. Iya benar. Kan antara menulis dan berbicara itu kan 2 hal yang berbeda. Benar, beda banget. Iya. Gitu ceritanya. Menarik ya. Berarti kalau kita ada satu sih yang kepikiran, yang mungkin kerasa di saya ya. Kayaknya orang sering mendebat nih masalah membaca buku gitu. Membaca buku, ada yang bilang ya membaca buku tuh enggak jamin orang bisa jadi pintar, kognitifnya naik dan lain sebagainya. Ada yang bilang harus baca buku aja belum tentu, apalagi enggak. Cuma satu sih manfaat baca buku yang benar-benar kerasa ya. Dan menurut Uda gimana? Semakin banyak kita baca buku, semakin gampang kita nulis gitu. Betul, banget. Kan itu kan prinsip masukan dan keluaran kan. In out. Ketika yang jelas kalimat lisan dan kalimat tulisan itu berbeda. Kalau orang ingin jadi YouTuber yang andal ya dia harus rajin-rajin nonton YouTube lah ya. Dia melihat bagaimana seorang nara vlog YouTube itu bisa beraksi dengan luwes kan. Cuman kalau dia ingin menulis ya saya yakin semua orang yang mengajar menulis selalu pasti menganjurkan orang itu untuk rajin membaca. Benar. Yang terakhir tuh kemarin saya baca bukunya Mbak Reda Gaudiamo. Nawira atau yang baru? Yang baru 286 ide untuk ceritamu. Baru 2024. Menarik. Nah, itu di dalam pembukanya itu dia nulis tuh. Jangan lupa rajin membaca ya. Jadi saya yakin banget siapapun
orang yang mengajarkan menulis pasti akan menganjurkan untuk rajin baca. Iya, pasti. Karena memang bukan cuma kosakata kan Fer, tapi juga cara nyusun kalimat, cara menggambar, cara bikin deskripsi itu segala macam semua sangat tergantung sama referensi yang kita pakai kan. Iya. Menarik. Tapi tadi ngomong-ngomong latar belakangnya udah seorang pemrogram komputer, itu kan juga bahasa ya, bahasa pemrograman tuh. Benar. Ada merasa terbantu nggak ada ketika beralih menjadi belajar bahasa Indonesia? Switch care. Terbantu sih. Pertama itu yang saya lihat, saya kan banyak bergaul dengan teman-teman dari Fakultas Sastra kan. Dan banyak dikecam juga, maksudnya gila nih orang teknik kok sok-sokan ngajarin bidang gue gitu kan. Kena gatekeeping ya. Apa bahasa Indonesia? Kayak gatekeeping tuh dari dulu ya. Iya. Gatekeeping padanannya apa nih? Apa? Gatekeeping. Jaga pintu aja. Susah amat. Oke. Betul. Kalau gatekeeper satpam. Lanjut dah. Ya kayak itu kan apa? Intrusive thought. Ada yang nanya, intrusive thought apa? Ya tinggal pikiran intrusif aja gitu. Simple. Simple. Nah, Simple solution. jadi yang saya rasa perbedaannya adalah karena saya pemrogram komputer, segala sesuatu itu saya selesaikan seolah-olah masukkan proses keluaran gitu loh. Dalam logika itu ya. Dengan logika itu, termasuk misalnya melakukan kategorisasi. Ya ilmu bahasa itu kan memang tidak sederhana ya. Betul. Pasti ada pengecualian-pengecualian. Ada irregular. Cuman karena saya mantan pemrogram, saya selalu berusaha mencari pola. Betul. Saya selalu berusaha mencari pola. Memang ada pengecualiannya. Cuman kan dengan pola-pola itu kita bisa lebih mudah untuk mengajarkan orang, menanamkan ke diri kita sendiri gitu kan ya. Misalnya gini, oke deh, pokoknya kalau nulis bukan, setelahnya itu pasti melainkan. Betul. Bukan itu pasti diikuti oleh kata benda. Oke lah. Tapi kan kadang-kadang ada pengecualian. Ya iya, ada pengecualian pasti. Cuman ya pengecualian itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa mencari pola yang umum. Benar. Nah, itu yang menurut saya salah satu yang membuat saya lebih gampang menyerap berbagai konsep. Dan juga membuat saya mudah mengajarkan kepada orang lain. Betul. Ketajaman mengenali pola itu kan sebenarnya memang dibutuhkan untuk mempelajari apapun yang sistemik kan ya. Betul. Bahasa kan termasuk sistemik gitu. Jadi pasti lebih mudah ya ketimbang ngacak gitu. Nggak tahu dari mana. Iya. Karena matematika kan bahasa itu sendiri kan. Betul. Iya. Betul juga. Nah, kalau nggak salah, Ivan ini pernah terlibat dalam pembuatan Thesaurus juga ya, Iya. 2010 itu kan saya udah 4 tahun ya kurang lebih aktif, udah 4 tahun insaf. Sudah mulai berani untuk berkicau di Twitter kan. Oh iya, sekarang namanya bukan Twitter ya. X. Nggak enak banget loh itu X. Oke, 2010 dan entah bagaimana itu Mas Eko Endarmoko menemukan saya. Oh, tentu Twitteran juga dia. Kayaknya ya. Pokoknya tiba-tiba dia ngontak saya. Van, pokoknya waktu itu diajak kumpul di Salihara, ketemu di kantinnya Salihara. Datang tuh, ketemu dengan beberapa anggota tim lain. Ketika itu Mas Eko mau merevisi Thesaurusnya. Dia kasih tuh waktu itu satu fotokopian Thesaurusnya yang lama sama 3 spidol, hijau, merah sama biru, saya inget banget. Terus dia menjelaskan, biru ini untuk ini, hijau buat ini, saya nggak dengerin tuh. Gila, saya disuruh ngedit Thesaurus dengan cara zaman manual kayak gini. Mas gini deh mas, kasih waktu saya 3 hari, saya bikin program deh mas buat kita ngedit Thesaurus pakai aplikasi. Lucu banget dibawain spidol. Gila, maksudnya pemrogram komputer disuruh ngerjain sesuatu dengan manual. Saya tahu itu bisa dilakukan dengan mesin kan. Ya udahlah, saya bikin 3 hari itu, saya ngedown nggak kemana-mana, saya bikin programnya Thesaurus. Program buat ngedit Thesaurus. Iya. Ya udah, itu keterlibatan saya dengan Mas Eko Endarmoko. Dan Mas Eko seneng banget karena dengan adanya itu terlacak tuh semuanya. Saya bikin rekamannya. Jadi kalau ada yang ngedit, kan ada 13 orang waktu itu anggotanya. Kalau ada yang ngedit, apa yang diubah gitu. Terus habis itu bisa ada rujuk silang yang otomatis. Lebih mudah lah pekerjaannya. Itu keterlibatannya. Ya, kenapa aku nanya Thesaurus? Karena salah satu aspek paling menarik buatku dalam bahasa adalah invensi atau penemuan. Aku tuh kagum banget sama Pak Anton Mulyono yang dulu memperkenalkan istilah kayak suku cadang untuk spare parts. Menerjemahkan kata sophisticated menjadi canggih. Ada keindahan yang luar biasa itu loh di situ. Nah, aku pengen tahu ketika udah Ivan terlibat sama pengerjaan Thesamoko, ada nggak invensi-invensi dalam proses itu dah? Kalau waktu mengerjakan Thesamoko itu terus terang saya belajar. Oke. Karena kan itu 2010 ya. 2010 tuh memang benar-benar saat saya itu
menyerap ilmu sebanyak-banyaknya waktu itu 2010. Saya baru mulai banyak menyumbang sesuatu itu mungkin sekitar 2014 lah. Oke. Waktu 2010 yang saya lakukan itu lebih banyak saya kebetulan saya bergabung dengan Milis waktu itu. Masih ikut Milis gak? Masih generasi kita masih Generasi tahu Milis. di bawah kita udah nggak tahu itu milik. Jadi Milis itu mailing list teman-teman, pakai email gitu. Forum. Biasanya kalau di kantor-kantor jadi tempat gosip itu. Kalau sekarang udah ada WA ya yang Iya, menggantikan ada Milis ya. Jadi, Kayak inilah sekarang Discord ya anak-anak. ya betul Ya, kayak Discord. Kalau forum Indo Webster dulu kan orang. Ya, Itu atau juga masih generasi kita Oh, tuh iya. Kaskus. itu. Kaskus. Nah, jadi saya ikut Milis penerjemah namanya Milis Bahtera. Sampai sekarang masih ada tuh. Cuman kalau dulu pakai Milis, kalau sekarang udah pakai WA. grup WA, udah pakai grup WA. Nah, di Milis penerjemah itulah saya kemudian banyak menyerap kata baru, padanan kata. Saya merasa beruntung sih ketika itu berada pada tempat yang tepat. Cuma saya membalas jasa kepada mereka. Karena saya bisanya bikin program, waktu itu saya bikin yang namanya Kateglo. Kateglo Oh, itu kamus, thesaurus, dan glosarium. Betul. Itu selalu kupakai setiap kali aku nulis. Terima kasih udah Ivan. Masih kepake sampai sekarang. 2009 loh itu bikinnya. Aku selalu pakai, terutama waktu aku kerja jadi staff writer, jadi penulis rutin, selalu pakai Kateglo. Karena enak kan ada Sangat kamus membantu. sekaligus dengan Iya. thesaurusnya. Luar biasa. Kamus, thesaurus, glosarium sangat membantu. Terima kasih banyak Ivan. Dan itu yang buat Daya Betul. udah Ivanan. Iya. Utang secara pribadi. Itu karena saya merasa berutang budi kepada grup Milis Bahtera itu. Nah, itu yang terjadi antara 2009 sampai dengan 2014. 2014 saya terlibat dengan sidang komisi istilah Badan Bahasa. Disitulah baru saya merasa semangat saya untuk memadankan kata itu meningkat sekali. Oke. Dan juga karena ada Twitter waktu itu kan ya setiap kali saya bikin padanan kata itu saya sebarkan lewat Twitter. Dan disamber ya sama orang. Disamber. Nah, cuma kan memang padanan kata itu masalah selera ya. Benar. Belum tentu laku. Benar. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang enggak. Ya, bisa dianggap cringe sama orang. Iya, saya akhirnya sejak awal itu udah nggak baper ya. Pokoknya kalau ada orang nanya padanan kata ini apa, saya berusaha menciptakan padanan kata. Kalau orang nggak terima ya udah, nanti kita cari lagi. Iya. Yang paling ini banget dah, yang paling berhasil banget padanan kata yang dipakai. Surel ya, Surat. Oh, tagar sampai sekarang dipakai kan? Dan itu memang bagus ya. Iya, Benar, bagus surel. Ya ada beberapa mungkin yang kurang mantep kayak mouse jadi tetikus itu agak Iya, susah. pasti. Tetikus Nggak, bukan saya yang bikin itu. Seru sih padanan. Sama ini dah. Mungkin yang jarang orang bahas ya kalau di media sosial tuh ngambil atau memungut lagi istilah-istilah dalam bahasa daerah Ya. lalu dikasih konteks baru dalam bahasa Indonesia. Kayak kamu tahu kata santai itu dari bahasa daerah nggak, Fer? Nggak tahu. Bahasa Komering itu santai. Oh. Jadi dulu orang Indonesia nggak kenal kata santai. Doang terus orangnya. Relax dulu kan relax. Relax ya, Relax. serapan dari Belanda. Nah, terus ada wartawan Tempo namanya Bu Raswanto, orang Komering. Dipakai sama dia di tulisannya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh menarik banget tuh buatku. Iya. Nah, udah Ivan melakukan itu nggak? Mengingat udah Ivan punya background, punya latar belakang sebagai orang Minang dan lama di Jawa Di Barat, Jawa mungkin Barat, dari di bahasa Sunda. Sunda. Pernah melakukan itu kah dah? Saya agak lupa ya. Mungkin pernah ya, cuman nggak inget karena banyak sekali kata yang Udah diurusin buat, ya. dilempar, dan saya memang nggak pernah mencatat kan. Iya, iya. Waktu itu pernah ada yang nanya, udah tuh pernah bikin kata apa aja sih? Saya ingatnya paling beberapa, dan beberapa itu waktu itu saya punya blog ivan.lanin.org dan blog itu lupa diperpanjang. Jadi banyak tulisan saya yang kemudian hilang. Nah, ini alasannya sudah tidak bisa diakses tuh blog. Ada sih harusnya ya. Yang jelas susahnya itu masalahnya dokumentasi bahasa daerah di Indonesia itu kan kurang sekali kan. Betul. Itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya yang saya idamkan itu ada satu kamus, satu platform lah ya. Kita mau cari kata makan. Bisa muncul tuh makan dari kata berbagai kata bahasa daerah di Indonesia. Terus yang paling penting sebenarnya nuansa maknanya. Betul. Karena kan satu kata itu kadang-kadang kayak misalnya menggigil.
Menggigil itu ada yang menggigil karena udara, ada yang menggigil karena habis mandi. Ya, Kadang-kadang meriang bahasa gitu. daerah itu ada bahasa yang spesifik. Bener. Iya, Ada benar, kata yang benar. spesifik. Bener. Yang diomongin sekarang kan cuma masalah jatuh doang kan. Betul. Kejeblos jatuh pakai Iya. kaki duluan. Sebenarnya di luar dari itu ada lagi banyak yang lain. Jatuh dalam bahasa Sunda tuh banyak variasinya. Ya, Jawa juga sama kan. Iya, Jawa. Itu karena lucu kan makanya Iya. dibahas orang. Sebenarnya bukan hanya jatuh ya kayak menggigil itu aja. Saya Betul. lupa pokoknya di bahasa Riau atau Jambi itu ada satu menggigil karena kondisi tertentu itu ada istilahnya. Aku orang Orang Jambi. Jambi, Fer? Orang Jambi. Saya lupa. Ya itu masalahnya Iya, kadang-kadang mulai. orang sekarang pun juga udah nggak make lagi. Iya. Dan dari tadi tuh kepalaku menerawang ngingat-ngingat ngebahas meriang menggigil, kayaknya waktu itu pernah aku bahas di diskusi deh. Jadi aku ngelemparin kata ini dan orang-orang tuh nggak tahu itu artinya. Aku pikir semua orang tahu gitu. Dan itu iya, berkaitan iya, sama iya. makanya dari tadi mikir Iya. Dan itu sebenarnya usaha yang menarik, Fer. Ketika Iya. ngonten atau nulis itu kita perkenalkan kosakata yang nggak lazim itu gitu. Ya, dan ini kemarin itu sering dulu ditanyakan orang ya. Ya saya bilang tadi kan sekarang itu sarana saya untuk menjawab pertanyaan itu di acara Tabah, tanya jawab kebahasaan narabahasa setiap Kamis malam di IG siaran langsung. Itu sering sekali orang bertanya gimana sih caranya dapat kosakata yang unik-unik gitu. Saya bilang ya jawaban pertama adalah rajin baca gitu. Masalahnya orang kan sekarang nggak ada yang mau pakai usaha, maunya instan gitu. Dapat Bener. daftar kata yang unik, terus habis itu dari situ dia tinggal comot gitu. Iya, nggak Ya bisa. susah. Iya. Kan orang harus menggunakan kata itu dalam konteksnya Dalam kan. konteksnya sesuai nuansanya tadi kayak udah bilang ya. Kayak menarik ya, setiap kebudayaan tuh kan punya set pengetahuannya sendiri. Kayak tadi ngomongin variasi dalam satu istilah tadi, orang Jawa misalnya punya banyak variasi untuk padi, dari Betul. yang belum tumbuh, dari yang apa gitu. Iya. dan kata sama itu menariknya tuh gini. Di Melayu nih misalnya jarak beberapa kilometer aja kata yang sama tuh punya definisi yang bahkan Betul. kontradiktif gitu. Betul. Kayak misalnya antara Jambi sama Minang lah. Melayu sama Minang, Melayu Jambi. Melayu Jambi, Melayu Riau, Melayu Minang. Kata awak. Awak. Nah, di Badan. Jambi pergeseran awak di Minang itu saya. Saya. Tapi di Jambi awak itu kamu. Kamu benar. Ya. Benar. Kalau Awak di Jawa badan itu awak. Iya, jawab badan. Makanya beda-beda. Tadi yang aku ingat menggigil tuh ini dah. Jadi di Jambi ketika aku ke malaria tuh. Ketika kita malaria dan keadaan meriang itu keadaan gemetar, kita nyebutnya menggigil. Nah, ternyata ketika di Jakarta orang taunya menggigil itu sesuatu yang berkaitan dengan dingin. Dingin. Iya, bisa dua memang, Iya. bisa dua. Menarik. Menggigil emang masuk mesin es gitu ya. itu tadi. Memang illiterate ini orang Jakarta ini. Tolong. Nah, pertanyaanku dah, bahasa Indonesia itu awalnya tuh dari mana sih sampai kita berbahasa seperti ini gitu? Kalau ditolak dan yang menyebut term Indonesia pertama itu kan Oke. sangat menarik ya, banyak sebut atau apa. Ini pasti membuat orang, jawaban ini pasti akan membuat orang Malaysia bersorak-sorak ini. Dari bahasa Melayu lah kita. Iya, betul. Pasti itu udah jelas. Jadi kita dari bahasa Melayu. Terus transformnya itu kayak gimana tuh? Dari Kan memang bahasa Melayu itu kan digunakan sebagai lingua franca kan. Betul. Basantara. Betul. Bahasa Indonesia Basantara. Basantara. Basantara itu di hampir seluruh pesisir di Indonesia orang-orang itu bisa berbahasa Melayu Terutama karena untuk pedagangan ya. iya karena gampang kan, katanya kan gampang. Terus tidak punya strata, itu yang menyebabkan bahasa Melayu menyebar dengan luas. bahkan ke Pulau Jawa waktu itu. Ke Pulau Jawa sampai ke Maluku segala kan. Oh. Ke Maluku segala bahasa Melayu. Bahasa Oke. Nah, jadi waktu Kongres Pemuda yang pertama, orang-orang dari Yong Yava, Yong Salebes itu berkumpul di Jakarta 1926 ya, Ya. Kongres Pemuda pertama. Itu kan ya yang dominan orang Jawa dong. Betul. Cuman konon ya saya dengar, saya nggak ikut waktu itu kebetulan Oh, iya. lagi Saya juga sih, skip sih. lagi menggigil saya. Nah, konon waktu itu bahasa pengantar yang digunakan itu bahasa Belanda I see. karena orang-orangnya kan rata-rata orang-orang terdidik kan. Iya. Iya. Cuman kemudian ketika mereka mencoba merumuskan Sumpah Pemuda itu, apa nih yang jadi bahasa pemersatu? Karena mereka sadar bahwa harus ada sesuatu yang menyatukan kan. Betul. Udah punya kesadaran nasional. Tanah air ya, bangsa iya, agama kagak bisa, Betul. Kan? Beda-beda. suku nggak bisa, Betul. ya kan? Jadi akhirnya dicarilah bahasa aja deh, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu.
kata Muhammad Yamin. Ya. Oh, Yamin bilangnya Melayu gitu. Ya. Oke. Pelakunya orang Minang aja. Yamin. Kemudian ada ketua kongresnya namanya Tabrani. Oke itu. Tabrani mikir gitu kan. Dia memang kalau saya baca itu sebelumnya dia tuh udah pernah mengusung istilah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia ya sebelum tahun 1926. Dia kan jurnalis. Ya. Dia nulis di berbagai koran. Kalau dulu sudah ada Twitter mungkin dia udah nge-tweet tuh si ini. Bahasa Indonesia woi dia bilang mungkin gitu ya. Nah, akhirnya dia mendesak. Oke deh, kita kan tanah air udah Indonesia, bangsa udah Indonesia. Kenapa mesti pakai bahasa Melayu buat bahasa? 1926, 2 Mei 1926 waktu penutupan Kongres Pemuda pertama dibuat draftnya, berantemlah mereka kan. Oke. Katanya sih bertiga waktu itu yang saya baca dari sebuah tulisan. Tabrani, Sanusi Pane sama Muhammad Yamin. Sanusi Pane mendukung si Tabrani. Ya sudah, akhirnya draft yang dibuat itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu yang kemudian dibacakan 2 tahun kemudian. 28. Jadi kalau ditanya kapan bahasa Indonesia pertama kali keluar, kemungkinan besar tweet artikel-artikelnya si Tabrani sebelum itu. Iya. Tetapi secara resmi masuk ke dalam naskah yang sifatnya nasional ya waktu Kongres Pemuda pertama itu. Berarti sebelum NARD Republik Indonesia ya. Kan 1927. Iya, sebelum. Nah, Tebak Fer, ah. organisasi pertama di Indonesia yang memakai kata Indonesia dalam namanya. Apa? Partai Komunis Indonesia. Tahun berapa tuh dia? 20-an juga. 20-an juga. Nah. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya orang-orang itu hebat banget loh ya. Betul, luar biasa. Maksudnya Soekarno itu lahir 1901. Waktu 28 tuh umurnya berapa sih? 27 tahun. Gila 27 tahun kita kerjaannya masih ke kafe, nongkrong. Ini udah merumuskan sebuah bangsa. Betul. Hidup waktu itu emang susah sih kayaknya ya. Pencapaian mereka merumuskan bangsa, pencapaian generasi kita merumuskan FYP konten. Lanjut Fer. Iya benar Kata itu. Indonesia itu muncul dari mana? Nah Aku itu lupa, ada ceritanya. ada ceritanya sih. Iya. Cuman aku nggak hafal itu. Sempat ada sumber yang mengatakan bahwa Bung Hatta yang pertama kali mempopulerkan kata Indonesia. Tapi kayaknya nggak terlalu kuat juga. Iya, gitu kan. Populerkan mungkin di kalangan intelektual. Iya, tapi Indonesia apa filosofinya, apa dasarnya, apa dan kenapa Indonesia gitu? Yang jelas sih Indonesia itu kepulauan ya berarti. Iya. Iya. Kepulauan Indo, kepulauan Indis, mungkin dari situ. Terus kenapa Filipina dengan Spanyolnya atau Malaysia dengan UK-nya itu kan masih terkait sampai sekarang, masih banyak yang Iya. bicara bahasa penjajahnya dengan baik. Tapi di Indonesia kenapa terputus dah? Itu kan waktu itu Menarik. pernah dibahas ya. Hmm. Ada beberapa sebab. Ya. Yang pertama itu sifat penjajahan Belanda itu beda dengan Betul. yang lain. Oke. Belanda tujuannya memang benar-benar komersial, Eksploitasi. eksploitasi. Yang masuk pertama ke kita kan VOC kan. Iya. Walaupun memang Inggris juga yang masuk juga East Indies Company ya. EC, ya. Nah, cuman memang untuk ke Indonesia itu eksploitasi banget tujuannya dan mereka nggak mau repot. Betul. Yang mereka lakukan adalah oke, bahasa apa sih yang paling banyak digunakan sini? Melayu. Oke, kita pakai Melayu. Oh, mereka bahkan yang belajar. Oh iya. Mereka yang belajar bahasa Melayu. Nah, para intelektual Indonesia yang bisa berbahasa Belanda dengan gampang itu mencari sendiri, berarti jemput bola sendiri. Kalau saya nggak salah itu mulai terjadi ketika ada politik balas budi. Kan dari VOC itu Oke. Politik etis. awal 1800 kalau saya nggak salah itu kan beralih kemudian dialihkan ke pemerintah Belanda kan. Ya, enggak. Mulailah saat itu pemerintah ya karena pemerintah kan akhirnya ya walaupun masih komersial eksploitasi mereka juga punya tujuan untuk lebih menyebarkan agama segala macam gitu, udah nggak benar-benar cuma uang lagi kan. Iya. Nah sejak itulah mulai di Indonesia itu diajarkan bahasa. Cuman itu pun bahasa Belanda ya. Iya. Cuman itu pun juga hanya lapisan tertentu yang terjadi kan. Yang Dan tadi- mereka tidak menyebarkan bahasa Belanda secara luas. Jadi penyebab utamanya itu. Ya. Sekian lama kita dijajah, kita tidak dipaksa untuk menggunakan bahasa Belanda dan ketika mulai bahasa Belanda diperkenalkan di Indonesia, itu juga hanya pada lapisan tertentu. Nah, serapan bahasa Belandanya yang masih kita pakai sekarang itu Orang-orang elite itulah. Iya. Nah yang menarik ini Fer, itu kan kalau kita ngomongin fenomena sosial di masyarakat itu ada unsur yang dirancang, ada yang terjadi secara natural gitu, Iya. nggak sengaja. Setauku kalau bahasa itu memang awalnya proyeknya Belanda, penggunaan bahasa Melayu. Tapi Melayu yang diambil tuh Melayu sekolahan, Melayu Riau, Oke. Melayu tinggi Melayu yang tinggi. Melayu tinggi. waktu itu kamus pertama Melayu dibikin di Nusantara itu
kosakata dalam kamus itu jumlahnya cuma 10.000 kalau nggak salah dah. Fun of Poison. Nah itu dia Fun of Poison cuma 10.000, tapi berkembang kemudian jadi sangat besar karena menyerap bahasa pasar kan. Iya. Nah bahasa pasar itulah yang natural itu tadi gitu. Nah gimana udah melihat dalam konteks bahasa Indonesia yang modern gitu dah, yang dirancang sama tim badan bahasa dan yang berkembang dengan sendirinya nih di lapangan nih. Sebenarnya kan keberadaan pembakuan bahasa itu bukan hanya muncul dari badan bahasa kan. Iya. Badan bahasa itu kalau saya tidak salah baru munculnya itu 1947. 47 terus berkembang kan, habis itu 1938 itu ada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Disitulah Ki Hajar Dewantara dengan tegas mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Iya. Itu pertama kali tuh ditegaskan. Dan ketika itulah juga dibilang bahwa harus ada upaya untuk membuat buku tata bahasa Indonesia. Salah satu yang mendorong tuh sebenarnya kalau menurut saya Sultan Takdir Ali Syabana. 1936 dia umur berapa itu? Umur sekitar 32 tahun dia sudah bikin buku tata bahasa, gila. Ya. Saya kagum banget sama orang itu Sultan Takdir Ali Syabana itu. Banyak ide dia. ngatur orang itu. Termasuk soal visi kebudayaan Indonesia kan. Iya, orang-orang itu gitu dulu yang sibuk merumuskan. Salah satu yang seru dari STA itu kan adalah usulan dia untuk membuat kata majemuk itu digabung. Jadi oleh STA itu misalnya kata benda itu digabung tuh. Kayak bahasa Belanda. Iya. Bahasa Belanda kan modelnya gitu. Iya. Jadi kata-kata compound. Saya nggak tahu apakah kita beruntung atau enggak ya, tapi yang jelas sekarang kita semuanya harusnya dipisah. Iya. Yang digabung itu saya kan udah lama sekali penasaran kan, kenapa ada kata-kata bahasa Indonesia yang digabung. Benar. Ketemulah jawabannya waktu itu, nggak sengaja, saya lupa dari mana. Jadi penyebabnya katanya itu adalah gara-gara itu kitab logat Melayu yang dikarang Fun of Poison itu. Di dalam kitab logat Melayu itu sudah masuk beberapa kosakata, sapu tangan, kacamata, olahraga, sudah masuk dan ditulis digabung. Sisaan barang primitif ini tadi. Padahal itu kan udah zaman dulu banget kan ya. Nah masalahnya kemudian kan berkembang berbagai kamus lain, ini nyangkut ke pertanyaan tadi tuh mengenai pembakuan kata itu tadi. Kita kan bukan hanya badan bahasa. Sebenarnya kan itu udah banyak kamus-kamus bahasa lain yang dirancang oleh orang-orang, mulai dari Fun of Poison tadi, terus kemudian ada Zain, ada Purwadarminta. Nah, badan bahasa itu sebenarnya mewarisi kamus Purwadarminta. Oh iya, itu. Sebenarnya itu. Dan mereka tidak berani mengganggu, mengubah apa yang ada di sana. Kalau ada yang salah, kan memang harus diakui bahwa pekamus kadang-kadang salah juga kan, dia salah dengar atau salah baca. Nggak usah susah-susah lah, kamus Webster sama kamus itu aja Oxford aja itu kadang-kadang ada yang salah juga. Betul, kan. Ada yang meleset ya. Ya, nah itu yang terjadi diwarisi sampai sekarang. Itu yang menyebabkan kenapa mungkin ada kata-kata yang ini masyarakat nggak pernah ada yang pakai nih. Kayak bisa paling gampang kan, pembelaan tentang diftong. Iya. Diftong satai cabai, paling gampang itu deh. Orang Jawa ada nggak yang pakai sate sama satai atau cabai? Nggak ada yang pakai sate sama cabai kan? Dibilangnya kan itu karena orang Melayu pakai itu. Memang iya, beberapa Melayu, cuma kan dikit banget kan Melayu yang menggunakan itu kan. Bahkan kalau misalnya kita sekarang mungkin kan bahasa Melayu Riau katanya kan. Kalau kita ke Riau mungkin orang-orang Riau udah banyak yang pakainya sate dan cabai juga karena mengikut. Udah ngikutin kalau orang-orang Riau sekarang bahasanya Minang. Beneran dah. Kena invasi ya? Iya kena, enggak. Jadi kayak orang Minang ya enggak. Tapi di Riau sekarang yang jadi main bahasa itu sekarang bahasa Minang. Saya kan ke Labuan Bajo ya beberapa hari yang lalu. Terus ngobrol kan sama tukang warung kan. Saya tanya kan, Pak di sini suku yang banyak apa? Yang pertama suku Bajo, yang kedua suku Minang. Gila memang luar biasa Minang. Imperium. Kayak Romawi nih kalian. Bizantium bos. Ada di mana-mana buset. Ya itu tadi nyambung tadi. Mengenai kata yang dibakukan di kita itu pengaruh juga dari kamus-kamus yang terdahulu. Sebenarnya kan itu. Terus yang sulit buat kita tadi itu pertama, satu kata itu bisa punya makna yang berbeda di suku-suku yang berbeda kan, kayak awak tadi kan. Terus kemudian yang kedua, variasi dialek kita kan juga banyak sekali kan. Itu yang kemudian menyulitkan kita memilih mana yang mau dijadikan kata baku.
Nanti berantem ya. Iya, nanti berantem. Nah, akhirnya yang terjadi seringkali yang saya lihat ya, mengambil patokan dari kamus-kamus terdahulu. Oke. Kan melepas tanggung jawab jadinya. Tapi umpatan paling enak itu pantek sih. Wih. Wah, anak pantek. Mau diganti apapun susah. Oh, pantek. Dan susahnya tuh kalau orang non Sumatera ngomong pantek rasanya tuh aneh. Not that way. Ada sebenarnya Fer yang lebih universal daripada pantek tapi menarik. Kima. Kurang kasar tapi deh, kurang gitu loh. Itu universal tuh, satu Sumatera pakai tuh. Atau kampang. Kampang tuh ini ya, anak haram ya kampang. Anak Adam. Jadi berdasarkan riset lapangan saya, riset lapangan membandingkan teman-teman Sumatera ini atau orang Jawa, saya menemukan satu tesis, hipotesis, tepatnya hipotesis. Kalau orang kan sering bilang orang-orang Batak itu kasar ya. Mereka nggak kasar, mereka keras. Yang kasar itu Melayu Tengah ini. Melayu Tengah tuh mana? Jambi, Palembang, Lampung. Kalau ngomong, "Woi kampang di mana kau?" Oh iya. Ya, ya. Wah naram, wah anjing. Jadi gini dah lucu. Aku tuh sekamar 2 orang Sunda. Sunda belas lah, Sunda banget. Sunda totok lah. Terus temen SMA aku nelpon, udah sampai nih kata dia. Terus aku jawab, "Weh Naram kok di mana?" kata dia. Terus mereka semua diam. Anjing, kok bisa ini kan? Gimana bilang orang anak Aram kata dia. Anjing ya. Tapi menarik ini Fer, culture shock karena makian. Aku kan kuliah di Jogja ya. Aku besar di Bangka, kuliah di Jogja. Pertama kali aku lihat orang Jogja marah itu aku ketawa. Karena mau maki orang, matamu, ndasmu. Dimaki kok mata. Mata nih. Maki kok ndas itu kepala gitu kan. Ini di mana marahnya ini gitu. Ya sama-sama anggota badan sih. Iya. Kalau di kultur kita kan ya begitu tadi tuh, anak haram lah. Apalah. Perkakas tapi perkakas orang tuanya gitu, Kima gitu kan. Dan di Jambi itu pun bahkan ada satu spesifik, nggak tahu lah ini sensor atau enggak ya. Kayaknya YouTube belum mendeteksi umpatan-umpatan daerah ya. Pilat. Oh iya, ini legendaris ini. Palembang juga pakai nih. Pilat. Tahu nggak ada artinya dah? Pilat. Ya. Pilat itu dick cheese kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau orang belum sunat itu kan di kulitnya beda. itu ada. Di Jambi artinya beda. Jambi Daki selangkangan. Oh, lebih general ya. Iya. Kalau di Palembang tuh itu. Oh, dick cheese. Dick cheese itu. Kalau belum sunat tuh kan ada kumpulan Jeras nih belum sunat. Udah dek malu. Oh, iya, udah Ivan Landin udah. Oh, iya. Enggak, tapi kita ngomongin itu tuh dalam konteks kebahasaan. Pembelaan yang bagus. Karena aku pernah baca ada teman-teman UNY waktu itu nulis antologi esai hanya membicarakan makian. Nah, itu menarik banget menurutku karena setiap kultur itu punya makian tersendiri dengan nuansa yang kaya banget dan itu merepresentasikan sebagian dari cara berpikirnya juga. Dan kalau di dalam tata bahasa kita tidak ada makian, bagaimana coping yang harus kita lakukan? Nah, itu dia. Anyep. Flat nih. Iya, karena bahasa tuh butuh unsur emotif kan Daya. Ya, banget. Kayak orang Jepang tuh kan kuso gitu kan atau Ikuso. Gitu. Bakayano. Gitu juga dalam bahasa kita. Date bayo. Naruto itu. Ada Very wibu. Lanjut. Kalau umpatan itu sendiri dihitung sebagai Ini kita udah mulai. Udah kita rolling terus dari tadi. Oh, oke. Termasuk udah tadi. Udah Ivan bilang anjing ngomong. Tapi umpatan itu sendiri dikategorikan sebagai tata bahasa resmi atau enggak sih dah? Atau masuk KBBI atau gimana gitu? Beberapa ada ya kalau saya lihat ya. Ada kok misalnya kayak bangsat. Itu ada di KBBI. Tapi maknanya itu ada sebagai serangga, kutu, sama satu lagi umpatan. Sama kayak bajingan kan? Bajingan itu Ya. kuda atau kuda? Iya, Ya? size di pengemudi kereta kuda. Kereta gitu kuda. ya. Iya. Apa namanya itu? Aduh. Size. Iya. Size. Iya. Size kuda. Menarik. Gara-gara ngomong bajingan. Aku tuh kapan itu nonton konten ada orang menjelaskan bedanya penggunaan kata fuck atau fucking dalam kalimat.
yang menggunakan itu orang kulit hitam atau orang kulit putih katanya. Hmm. Bedanya tuh kalau orang kulit putih fucknya tuh di belakang. Misalnya Waktu lagi ngomong Iya. kalimat gitu. dan itu menjadi kesannya rasis gitu. Oh. Ketika ngomongin orang misalnya apa ya? This fucking white man gitu. Kesannya Oh, rasis gitu kan. oke. Karena ditaruh di depan. Nah, kalau orang black itu di belakang. White fucking man gitu. Jadi itu lucu banget sih konten itu tapi oke. Lucu juga ya. Iya. Lucu juga ya. Jadi kesannya nggak rasis gitu. Tapi emang kan bahasa itu memang gitu ya, padahal di konteks yang sama Betul. gitu bisa menghasilkan dampak yang berbeda gitu. Digeser sedikit aja bahkan Iya. tanda koma ya Dah ya. Iya. Bisa ngubah makna gitu. Aku tuh Makan anjing sama makan anjing. dia puas betul ya. Dia berlindung dalam kita kan lagi bahas bahasa katanya. Disinilah orang yang mulutnya kotor seperti saya bersinar. Terlihat intelek ya. Lanjut Fer, kamu kayaknya punya pertanyaan tadi. Oke, gini dah balik lagi. Misalnya aku tuh pernah nulis LKIR gitu waktu masih kuliah. Lomba? Terus lomba karya Ilmiah remaja luar biasa. Pernah remaja ya. remaja. Jadi waktu itu ada dalam pembahasan itu kan bahas waktu itu LKIR aku agak sangat dikit kelas 2 SMA itu jalur perdagangan narkoba Asia Sumatera bagian tengah. Oh. Luar biasa. Terus Jadi itu liputan investigatif ya. iya bisa macam itu. Dan waktu itu wakili provinsi kan. Nah pas itu aku tulis, aku kan wah biasalah darah-darah muda ini ya kan, darah-darah muda yang pengen edgy ini. Jadi aku tulis dalam tulisan tuh aku bilang si pengedar ini sama sekali tidak merasa jengah. Aku bilang. Karena kan jengah itu artinya malu kan. Iya, sebenarnya. betul. Jengah itu malu, tapi orang mengartikan selama ini jengah itu bosan. Nah sama guru pembimbingku nggak boleh nih jengah tuh orang taunya bosan, kamu jadi ini. Ya justru yang salah itu kita benerin nih. Enggak gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa bisa ada kata-kata yang maknanya bergeser segitu jauhnya? Iya ya. Yang jelas sih pergeseran makna itu memang pasti ada ya. Kan kalau dalam bahasa Inggris itu sebutnya semantic shift. Iya semantik sih. Pergeseran makna pasti ada. Bisa lebih baik, lebih jelek, meluas, menyempit, macam-macam kan. Jadi secara fenomena kebahasan itu wajar terjadi. Nah, mengapanya itu macam-macam sebabnya ya. Yang paling gampang adalah ada orang yang salah paham. Betul. Itu paling gampang dan itu sering terjadi juga kan. Iya. Ada orang salah paham, nerima, terus dia menyebarkan ke lingkungannya dan akhirnya ternyata lingkungannya dia lebih besar daripada lingkungan yang Bener. mengerti yang arti aslinya. Itu yang paling gampang. Betul. Ya penyebab-penyebab lain pasti ada lah. Kalau kata jengah itu waktu itu aku sampai curiga ini pas band nih yang buat nih. Betul, pas banget. Kita jengah. Dan memang itu bisa jadi Fer karena kan platformnya besar, pengaruhnya Di zaman luas, itu ya. Iya. pengaruhnya luas. Dan itu juga terjadi misalnya di beberapa kata kayak acuh gitu orang suka Iya. gunakan, mungkin karena wartawan yang menulis dan Betul. keliru gitu. Bayangkan betapa destruktifnya itu ya. Iya, tapi kan kita nggak harus lihat itu sebagai kerusakan ya, kayak Iya. semantic shift itu kan. Karena Oke, menarik, bahasa menarik. kan konsensus, tergantung para penuturnya. Kalau misalnya bersepakat untuk mengganti ya silakan aja. Kalau udah kesepakatan bersama dan meyakini itu satu nilai Iya. ya udah Iya. gitu ya. Kalau ada orang ajaib yang bilang ini namanya sepatu, terus kita semua Semua orang ya udah sepatu berarti ya. Oh, Iya. oke. Jadi sebenarnya ya kayak misalnya banyak yang nanya kan, kenapa sih nggak ada orang yang pakai kata sate? Nggak ada orang yang pakai kata satai di lingkungan saya. Kenapa sih nggak dijadikan yang baku itu sate? Iya. Masalahnya itu sudah masuk kamus. Kamus itu kan rekaman sejarah ya. Kecuali kita bakar itu kamus. Oke. Kayak yang dilakukan para penguasa sebuah daerah kan begitu dia masuk, dia bakar semua buku kan untuk menghapus kebudayaan yang lama kan. Iya. Ada orde yang kemudian mengganti ejaan biar lupa dengan ejaan yang lama kan. Maaf nggak boleh ngomong gitu ya. Silakan. Kita paling suka sebenarnya mode Ivan Lanin, mode sadar sosial. Ini menarik. Iya mengganti kata Saya tuh buruk. sadar sebenarnya, cuman nggak pernah diomongin Itu, aja. makanya, karena langka kan, dah, Dan langka karena itu kan momen-momen makin ini. menyadari bahwa makna satu kata itu bisa sangat signifikan. Betul. Menghilangkan kata butuh, mengganti jadi karyawan. Dan bisa sangat politis kayak kata udah Ivan tadi ya, kayak bahkan sesederhana Soekarno memilih menggunakan huruf U pada namanya, itu kan nggak mau pakai ejaan Belanda kan, ejaan Iya. Van Ophuijsen. Betul. Pakai U. Sementara Soeharto mempertahankan itu.
Tapi Prajurit udah, Kenil. lanjut. Oke, saya balik lagi ke mode jaim ya. Tapi menarik ya, Da, karena beberapa kali aku lihat di Twitter tuh orang ngeritik Uda tuh ngomongnya kayak ini orang kayak nggak sadar bahasa itu produk politik segala macam. Walaupun aku yakin sebetulnya sadar gitu. Iya. Hanya memilih untuk tidak membicarakan itu. Dan Nah, itu dibutuhkan orang-orang. Dibutuhkan seperti dong. itu. Iya dong. Nah, aku pengen tahu dari Uda Ivan kenapa memilih Mungkin Gitu. karena latar belakang saya program komputer ya. Saya berusaha untuk mengurangi variabel. menarik. Kalau terlalu banyak variabel, itu kita tidak bisa mencari pola. Iya. Dan Itu yang jadi masalah. tidak terkendali ya. Sedang iya betul. Padahal memang harus disadari sebagai manusia itu kita tidak bisa menjaga pola yang selalu ajak memang. Hidup kita aja lah. Kita punya pola bangun pukul sekian, terus habis itu ngapain. Idealnya pengennya kayak gitu. Iya. Cuma kan ada aja kan kondisi ketika malamnya harus ngumpul bareng teman-teman, paginya kemudian bangunnya siang jadi nggak bisa olahraga. Kan Mabukan itu misalnya. saya nggak ngomong loh. Ini masih mode jaim nih. Anggap aja Jagger Boy lah. Nah itu jadi kenapa saya memilih untuk mengabaikan faktor itu karena saya kalau terlalu banyak faktor kita nggak bisa mengajarkan orang. Makanya juga saya paham banget bahwa bahasa itu ada preskriptif, ada deskriptif. Saya memilih untuk preskriptif karena peran saya adalah mengajarkan orang. Ya. Ketika mengajarkan orang lain, pendekatan preskriptif itu menurut saya ya paling cepat. Betul, paling minim variabel ya. Betul. Memang begitu kita tumbuh dewasa, lama-lama kan kita sadar nih bahwa ada variabel. Kayak dulu kan kita dikasih tahu bahwa satu paragraf minimal harus terdiri minimal 3 kalimat. Iya. Itu nggak ada hukum Tuhan yang bilang kayak gitu. Satu kalimat aja boleh kok sebenarnya kan. Jadi teman kalau misalnya murid dikasih tahu bahwa kamu bikin paragraf terserah kamu mau bikin berapa, males dia. Iya. Satu kalimat aja dia bikin kan. Jadinya berantakan. Iya. Nah itu sebenarnya kenapa saya memilih untuk ya udah biarin deh saya dianggap sebagai polisi bahasa. Cuma paling tidak orang itu bisa belajar bahasa Indonesia dengan lebih teratur. Iya. Karena dibutuhkan juga dah. Soalnya beberapa orang, saya nggak tahu semua orang melakukan ini atau enggak, tapi saya mengakses orang salah satunya dari pilihan diksinya. Disiplin ilmu saya kan ekonomi gitu. Jadi waktu mulai konten terus ada, "Bang, ini video ini menurut lu bener nggak? Ini yang dia bahas bener nggak? Ini Bang ngomong-ngomong ini makro ini bener nggak?" Saya cuma ngeliat videonya sebentar terus dia nulis utang jadi hutang, itu udahlah dia masih nulis hutang sama hutang berarti dia nggak pernah nulis beneran nih gue. SHN jadinya surat hutang negara bukan sun. Nah, itu kan menunjukkan betapa bahasa itu bukan cuma produk komunikasi ya. Iya. Bahasa itu juga produk yang ngasih identitas dan ngasih lihat bagaimana diri kita ke orang lain. Iya, gitu. penanda pikiran. Penanda pikiran kita dan kapasitas. mungkin Kapasitas ya. benar. Nah, menurut Uda bagaimana yang hal-hal seperti ini? Saya sih Wajar sepakat nggak? sih. Kalau itu kan ada bukunya Remi Silado ya. Iya. Bahasa menunjukkan bangsa, Iya. ya kan? Itu kan sebenarnya bukan artinya bahasa itu identik dengan bangsa tertentu. Maksudnya tuh bahasa yang kamu gunakan menunjukkan. Nah, dia mau bilang kasta, cuman kayaknya kasar banget gitu. Indikator mutu. Iya, indikator mutu. Iya. Sebenarnya kan iya, maksudnya ketika orang mengeluarkan pikiran dia harus merangkai kalimat yang dia susun. Betul. Ketika dia merangkai kalimat itu, dia memilih kata yang dia gunakan. Itu kan sudah produk pikiran kan? Betul, udah kerja intelektual. Baru ngomong. Mhm. Itu baru ngomong tuh. Begitu dia membuat itu menjadi tulisan lebih kelihatan lagi bagaimana dia membagi paragraf, bagaimana dia mengatur ejaannya. Betul. Jadi memang kalau saya sih sepakat. Saya akan melihat juga kualitas orang itu berdasarkan tulisannya sama berdasarkan ucapannya. Iya. Walaupun toleransi saya terhadap ucapan lebih besar. Iya. Oke, daripada tulisan. Iya, soalnya kalau ucapan itu spontan kan. Iya. Kadang-kadang Ceplosan. orang pintar itu yang saya lihat orang pintar itu kadang-kadang terlalu banyak pikiran di otaknya. Jadi waktu keluar itu berantakan. Iya. Sering saya mendengar orang pintar berbicara tuh nggak kenal titik. Gini karena gini tetapi titiknya jadi panjang gitu loh. Begitu itu jadi tulisan dia harus menggal-menggal. Di narabahasa yang udah bikin pun ini jadi satu hal yang dibahas juga dan diajarkan juga. Ini penggunaan diksi yang tepat kayak gini untuk sebagai penunjuk bangsa tadi gitu loh. Indikator paling gampangnya gini mungkin ya. Kan narabahasa itu memang sengaja merekrut pemagang setiap triwulan. Jadi satu triwulan kami rekrut sekitar 3 sampai 4 orang. Itu dimulai sejak narabahasa didirikan.
2020. Jadi 2020 itu setiap 3 bulan selalu rekrut. Tujuan saya sederhana. Saya ingin memperbanyak jumlah mahasiswa yang dicuci otaknya. Ya. Dibuat jadi evangelis ya. Nggak, sebenarnya saya hanya ingin orang mahasiswa itu datang terus melihat bahwa bahasa Indonesia yang teratur ketika digunakan dengan baik itu bisa kok dipakai. Iya, berguna. Itu yang saya lakukan. Dan kalau dilihat di grup Narabahasa atau ketika ngobrol itu juga sebenarnya santai aja. Waktu nulis WA gitu misalnya. Kalau kita bilang bahwa udah misalnya ini perlu dibuat nggak? Kalau saya cuma buat ya titik, kan kaku banget kan. Iya. Akhirnya kemudian yang dilakukan adalah iya hanya panjang. Itu adalah cara untuk menyisipkan emosi ke dalam tulisan kan. Iya. Jadi maksudnya ya nggak kaku-kaku banget kok. Iya. Cuma memang salah satu yang sangat dipaksa, orang itu dipaksa untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Walaupun mereka tidak terlalu nyaman atau tidak masih asing ya. Iya. Makanya rata-rata ketika ditanya apa manfaat dari masuk Narabahasa buat para pemagang ini, rata-rata mereka pertama mengenal kosakata bahasa Indonesia yang sebelumnya mereka nggak tahu. Yang kedua mereka merasa bahwa mereka bisa menstrukturkan kalimat mereka. Iya, jadi Itu yang paling rapi ya. terasa. Jadi lebih rapi. Karena ya mungkin kayak waktu ngontak saya kan ya itu Jeras, pasti ya. Mas Jeras ya waktu ngontak saya itu kan pasti mikir dulu nih nulis ke Ivan Lanin mesti diperbagus. Semua kayak gitu ternyata. Iya. Termasuk para pemagang baru yang masuk Narabahasa. Dan itu ketahuilah teman-teman, itu image yang gak fair buat Uda Ivan. Iya. Karena dia gak sekaku itu gitu. Enggak kok. Karena namanya Ivan Lanin, bukan Ivan Stalin. Jokes kiri ya. Sebenarnya jauh lebih santai lah Daya. Iya, harusnya ya. Iya. Cuman maksudnya saya juga tidak ingin berteriak bahwa oi gue gak sekaku itu buat apa. Menurut saya gak ada gunanya juga. Karena persepsi orang sih yang selalu menggambarkan bahwa baku itu pasti kaku, Iya. pasti Sama ini Fer, kurasa orang tuh ada mispersepsi gitu. Iya. Dengan misalnya Narabahasa ngonten atau Uda Ivan ngonten ngasih tahu yang baku kayak apa, orang yang ngelihat itu bisa aja berpikir, oh kalau nggak baku tuh nggak boleh gitu. Ya. Padahal beliau tidak ngurusin. Apa betul? Iya betul. Jadi kan sebenarnya gini, orang tuh salah persepsi mengenai apa yang disebut dengan baku. Iya. Baku itu kan sinonim dari standar. Standar. Iya. Sebenarnya cuma itu doang. Kalau diganti berbahasalah yang standar, nah mungkin lebih nyaman ya orangnya. Kalau baku tuh kayaknya mengandung konotasi yang buruk Wajib kayaknya ya. gitu ya. Iya wajib. Kenapa kita butuh standar? Karena kita punya 718 bahasa daerah. Betul. Kalau kita tidak punya makna yang standar, pelafalan yang standar, susah kita berkomunikasi dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya cuma itu aja alasannya. Kalau iya terus. kalau misalnya kita cuman mau berkomunikasi dengan lingkungan yang sama-sama mengerti bahasa daerahnya, ya sudah, gunakan yang dipahami aja. Sesama pengurus masjid mau menggunakan kata sholat, silakan. Betul. Cuma begitu berkomunikasi kepada orang di seluruh Indonesia yang macam-macam cara pelafalannya, ya gunakan yang standar biar sama. Itu Betul. aja sih alasannya. Tapi emang saya kira juga orang-orang yang mulai menggunakan tata bahasa yang sesuai, yang standar, itu sebenarnya tidak mengurangi nilai apapun dalam cara mereka komunikasi Betul. nantinya. Malah gitu. lebih clear tadi. Iya, lebih clear, lebih beres lah ya. dan urusan enggak komunikasinya. dan enggak harus ketemu orang-orang macam saya yang menilai orang dari penggunaan diksi kan. Lu ngomongin ekonomi bahas utang kok pakai hutang sih gitu. Itu kegunaan praktisnya, menghindari masalah dengan snob. Tapi menarik sih karena banyak banget elemen dalam diri saya sendiri yang berkaitan dengan bahasa gitu. Kayak saya belajar komunikasi dengan orang terus ngatain oh ini maknanya sama nih, tapi entah kenapa society lebih nerima bahasa ini. Misalnya kayak Iya. ngomongin lu bodoh gitu. Lu tuh masih ada ruang berkembang yang luar biasa. Ruang improvement gitu. Atau ya kita kalau ngomong dengan orang-orang yang punya keterbatasan intelektualitas ya. Kalau agak import Keterbatasan intelektualitas. Dia tuh dulu ini dah waktu masih jadi PNS humas ya Fer ya. PR. Iya. Oh Jadi iya kebiasaan iya. bikin nota dinas kan bener-bener Pandai basilek lidah, koma. Dapat penghargaan. Humas terbaik ya Fer. Tahun berapa Fer? 2019. 2019. Jadi kayak Bang ya belajar lah, dan salah satu tertarik sama Dea dan mengidolakan Dea ya karena bukunya, karena pola bahasa yang dia gunakan di konten dia, dan bahkan ketika berbicara pun Dea ini masih aku kamu loh dah. Oh, Karena oke. bukan orang Jakarta ya Day. Iya, Aku iya, merasa iya, aneh. Gue lo nggak masuk. Nah, tapi kami kalau Minang tuh
di mana langit di Lampung di situ langit di Juni. Karena kebutuhan Mengaku Cino gitu. Pak Ale. karena kebutuhan suku Anda kan sell me this. Ya tadi Labuan Bajo bisa jadi suku kedua loh. Mungkin orang Minang di Labuan Bajo ditanya orang mana, orang asli sini, asli mana? Asli Tapi Labuan ya Bajo. memang benar gitu dah. Jadi kayak orang Minang itu benar-benar gue udah di sini, gue nggak akan menggunakan bahasa gue. Iya. Ya. Itu tuh beberapa ada yang kayak Ya. gitu. Kecuali kalau ngumpul ya sesamanya. bahkan waktu ngumpul. Oh. Itu yang membedakan antara orang Minang sama orang Batak ya. Orang Batak itu mereka melekat, marga melekat. Identitasnya. Identitas aksen melekat. Bahkan Coki Ah. yang udah Jakarta banget nih, Depok, banget, iya. Depok banget. Kita masih tahu nih orang Batak gitu kan. Iya. Dan satanis. Oke dah, lanjut soal narabahasa dah. Tadi kan sempat cerita sedikit lah apa yang dilakukan di narabahasa. Tapi sebetulnya narabahasa ini apa sih? Apakah dia itu media atau dia lembaga penyedia pelatihan atau apa dah? Jadi kan tadi saya bilang ya, jadi awalnya kenapa narabahasa ini didirikan, saya gelisah. Saya sudah 13 tahun jadi konsultan, nyaman, duit tersedia, nyaman, terus citra juga bagus ya, karena konsultan kan datang menjadi penyelamat sebuah perusahaan, kan memberikan gini loh, kalau mau bikin ini strateginya gini itu kan, jadi so tahu banget gitu kan. Ngajar-ngajarin pejabat. Iya, oh manajemen risiko itu lawan tanding bicaranya tuh direktur sama komisaris loh. Bener. High level ya. Iya. Nah, cuman ya itu begitu. Ketika mulai tahun 2016 itu ada beberapa lembaga yang mungkin karena melihat saya di Twitter, mereka mengundang saya untuk memberikan pelatihan kebahasaan. Saya merasakan sekali perbedaannya antara ketika saya pulang mengajar bahasa dengan ketika saya pulang sebagai konsultan. Saya capek kalau pulang jadi konsultan itu. Pulang ke rumah tuh badan tuh lemes gitu ya. Tapi begitu saya mengajar bahasa, pulang ke rumah tuh saya semangat. Itu kayak orang habis ngerjain sesuatu yang jadi hobinya. Iya, passion ya. Betul. Saya sekarang lebih suka dengan ikigai. Ikigai. Yang Bahasa Jepang. konsepnya Jepang itu. Iya. Karena itu mantep banget itu konsep. Mengerjakan yang kamu cintai, yang kamu bisa, yang dibutuhkan dunia, dan yang menghasilkan uang. Oh, itu komplit dalam satu istilah. Iya. Wih, Oh jadi stoik itu udah bergeser sekarang jadi ikigai. Oh gue bahas ikigai. Uang gitu. yang berapa tahun lalu? Udah berapa tahun? Bang Henry gak bikin lagi. Sekarang Ikigai Ferry. Oke. Iya itu ideal banget kan. Iya, Maksudnya iya. hati senang, dunia butuh, duit dapat. Dompet Itu kan aman. mantep banget kan. Iya. Nah jadi waktu itu pada akhirnya kemudian yang kurang adalah masalah hati. Itu yang saya rasakan kurang. Akhirnya saya punya teman-teman ngobrol gitu ya, geng. Dan teman-teman itu bukan membujuk ya. Mereka meyakinkan saya bahwa udah deh bentar lagi kan lu udah mau 50 ya Van ya. Kalau lu mulainya 50 ketuaan dari sekarang aja. Dia bilang gitu. Saya keluarlah dari perusahaan konsultan saya dan saya bikin narabahasa. Tujuannya waktu itu sederhana, saya mau ngajar bahasa Indonesia kepada kaum profesional. Oke. Pasarnya ada, saya yakin. Walaupun waktu itu kan masih diundangnya itu sporadis aja kan, bukan secara kelembagaan. Ketika itu saya kan lihat ya, kita kan bikin kanvas bisnis dulu kan, lihat pesaing. Ada Tempo Institute, Kompas Institute, tapi mereka itu lebih menyasar ke laras jurnalistik atau kreatif. Iya benar. Yang menyasar secara spesifik untuk penulisan naskah dinas nggak ada. Ya. Sementara ladangnya besar banget. Betul sekali. Kita pernah menerima surat yang dibikin oleh pegawai kementerian. Jadi itulah yang kemudian menjadi sasaran utama narabahasa, penulisan naskah bisnis. Dan dalam perkembangannya kemudian meluas kan. Jadi waktu awal bikin kanvas bisnis itu ada 5 lini usaha yang kami bangun. Edukasi, pendidikan kan. Terus orang diajarin apa sih yang mereka pengen didampingi. Jadi ada konsultasi. Membuat majalah, kemudian membuat tulisan, buat buku segala macam. Lalu mereka pengen apa lagi? Mereka pengen publikasi, rujukan. Lalu mereka pengen apa lagi? Ini buat lebih seru aja sih, pernak-pernik. Baju, ini kayak baju ini nih kan. Oh, merchandise ya. Coba jelaskan arti kata terserah. Jadi kayak pabrik kata-kata, Iya. cuman yang berhubungan dengan pengajaran bahasa Iya. sebenarnya.
Nah yang terakhir, ini yang memang sedang dirintis itu adalah kami pengen bikin aplikasi yang bisa bantu orang nulis. Oh, Kita kan ditenagai paling gampang AI. tuh orang Indonesia itu nggak bisa membedakan antara dia yang dipisah dan dia yang digabung. Udah bertahun-tahun tuh nggak bisa bedain tuh kan. Oh, Jadi alat ini harus bisa bantu minimal itu ngecek ejaan. kayak Grammarly gitu ya berarti. Betul, persis kayak Grammarly cuma versi bahasa Indonesia. Ya. Kami pengen bikin kayak gitu. Udah 4 tahun nggak jadi-jadi. Berat ya. Bukan berat sih sebenarnya karena fokusnya kan sekarang lebih pada cari uang dulu kan. Iya. Jadi cari uang dulu ya, yang dikejar akhirnya mengajar terus konsultasi, itu yang dua ini yang sekarang besar, edukasi sama konsultasi. Oh. Yang aplikasinya belum kesentuh. Padahal saya pingin banget bikin seperti itu. Berarti model bisnisnya B2B ya, Dah ya? Ya, awalnya waktu kan 2020 berdiri. Terus itu memang sudah merancang untuk ke bisnis, tapi pandemi. Oke. Beberapa pelatihan yang sudah dirancang bubar. Tahu. Akhirnya kemudian karena pandemi kita lihat, kami lihat, orang banyak yang seneng belajar bahasa daring nih. Iya. Bikin kelas Rame. retail, Oh, rame. rame Satu ya? kelas itu bisa pernah sampai 150 orang. Wih, Oh. gila juga. Sepekan itu setiap hari ada kelas. Waktu itu dari situ, tapi lama-lama menurun minat orang. 2021 mulai turun, 2022 turun, 2023 hampir nggak ada. Akhirnya 2024 ditutup, nggak ada lagi kelas retail. Gitu, ya. Sekarang semua kelasnya untuk bisnis. Iya. Itu yang kami lakukan. Nah mulai tahun ini saya kangen ya dengan ngajar orang banyak yang heterogen kayak gitu kan. Jadi mulai tahun ini ada lagi, cuman gratis. Udahlah gratis saja. Yang penting saya ada kesempatan buat ngajar, makin banyak orang yang tahu. Maksudnya ngajar kepada publik itu beda banget rasanya dengan ngajar buat instansi atau buat organisasi. Lebih semangat ya, Dah. Lebih semangat karena kadang-kadang banyak yang kurang pinter. Tapi itu seru gitu, menantang gitu loh. Banyak yang punya ruang improvement. Nah, itu tadi. yang bisa dikembangkan. Nih karena semangat udah ini untuk mengedukasi, untuk berbagi sama-sama. Kalau ngisi konten di sini boleh nggak ada gage Arahnya. boleh. Sedap. Nggak banyak tapi ya kita usahakan gitu ya. Karena emang kita punya spirit yang sama lah kurang. lebih. Iya, Jadi gabung aja seneng kok. Narabahasa bikin konten bareng seneng dan udah cukup sering kok bikin konten bareng. Jadi yang sifatnya saya video emang karena kita belum bisa ngomong goals dan purpose dan apa next step dari Malaka Project sendiri. Cuman kita udah mau masuk tahun kedua dah. Ada planning yang gede dan kita pengen emang kontennya tuh lebih serius dan Ayo. sama expertise. Ya, gitu. lebih banyak melibatkan ahli dah. Ahli. Oke, ayo. Jadi bukan cuma quote and quote orang terkenal tapi Iya. juga yang emang bisa nih sharing apapun ya. Itu lagi kita konsep. Ya. Sip. Semoga nanti waktunya cocok. Terima kasih banyak udah Ivan. Sama-sama. Udah ngobrolin banyak hal seru. Gimana Ferry, masih ada yang mau ditanya? Kayaknya udah deh. Kita kayaknya. tutup. Tapi ada yang disensor nanti kan ya? Oh banyak dah banyak. Oke. Nanti udah Ivan kasih tahu aja yang mau dipotong. Enggak. Silakan. Oh, silakan bebas, mantap. Saya nggak ada masalah sama sekali Buat kok. teasernya ya. Anjing goblok. Kadang-kadang tuh masalahnya kayak kemarin saya tiba-tiba lihat di TikTok ya, ada orang Malaysia yang motong video saya di siniar lain dan dia cuma ngambil bahwa bahasa Indonesia itu kan asalnya dari bahasa Melayu. Terus dia bilang, "Tuh kan, ini Ivan Lanin aja bilang bahwa bahasa Indonesia dari bahasa Melayu." Oke, konteksnya dia nggak ambil gitu. Ya makanya orang sering kayak gitu ya. Dan itu udah tidak terhindarkan sih. dah. Jadi kayak kadang emang suka aneh gitu suka. Jadi Bro, suku Melayu itu di Indonesia aja ada banyak sekali variasinya. Ada Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Bangka, semua satu Sumatera banyak Jadi Melayu. aku tuh pernah nyerap cerita tuh dari storyteller di luar negeri tentang rokok kan. Aku serap gitu kan. Ya aku modifikasi bukan modifikasi ya bahasanya. Kita sesuaikan lah Adaptasi. ya adaptasi tapi ya sumber dikasih tahu bla bla. Soal rokok nih, soal kekuatan persuasif. Yang dipotong di TikTok cuman sampai manfaat rokoknya aja nih. Waduh. Jadi aku seakan-akan di TikTok nyuruh orang untuk ngerokok. Iya, itu salah satu yang bahaya ya dari video-video pendek itu ya. Dipotong konteksnya. Tapi sebagai pembuat konten, kita berantem sama
re-uploader tuh Iya, sama. pertarungan yang tidak akan pernah kita menangkan Ya, itu. betul, betul. Ada terus Gak bisa itu. diapa-apain. Ada terus ada dan nggak Ya bisa sudah. diapa-apain. Konten Malaka cukup sering dah Iya, dipotong, di re-upload sama orang. Apalagi pembahasannya rata-rata yang kontroversial kan. Nggak terlalu banyak sebenarnya kontroversial, tapi banyak FYP momen. Gitu kan. Nah, akhirnya paling kita responnya kita datang, kita komentar aja Fer ya. Iya. Komentar Oh baik-baik iya gitu, iya karena iya. ya udahlah nggak bisa dilawan ini. Ada yang baca, ada yang enggak kan akhirnya kan. Minimal dia bantu ikut nyebarin lah kalau Iya. misalnya Dan bahkan di media sosial yang dianggap tempat orang pintar pun hal kayak gitu terjadi. tempat dukun maksudnya. Bisa kayak Twitter, kayak di X. Kita ngomong apa, konteksnya apa, dipotong di satu paragraf, udah disebar. Betul. Memang perlu lebih disiplin ya dalam berpikir dan berbahasa. Seperti udah Ivan Lanin. Terima kasih banyak Ivan. Sama-sama. Loh, udah selesai nih? Udah habis Udah 1 jam lebih. Gak kerasa loh. Asik ya ngobrol ya. Semoga bisa berlanjut juga kerjasama dengan Narabahasa maupun dengan Uda Ivan secara personal. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk pertama kali ya kita ngasih teasing apa yang kita mau lakuin ke depannya. Benar, Ya, benar. udah ditunggu Pertama aja kali. di Malaka Project. Iya, kita sedang memasak.